Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya dan pelajaran biologi. Kita melanjutkan KD 3.2 tentang katabolisme. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari sedikit tentang katabolisme, yaitu sudah sampai pada reaksi globalnya. Nah, rencananya hari ini kita mau lebih terperinci. Jadi perincian-perincian pembongkaran makanan menjadi energi. Sekedar mengingatkan bahwa katabolisme itu reaksi pembongkaran terjadi di sel, maka disebut respirasi sel. Produk akhir yang diincar adalah ATP. Kemudian yang dikonversi dirubah jadi ATP. ATP itu energi, itu adalah makanan, bisa protein, bisa karbohidrat, bisa lemak, ya. Kemarin itu prinsip kimia jangan dilupakan, ya. Jadi reaksi oksidasi, saya ulang, sama reaksi reduksi. Untuk di biologi ini kita ambil gampangnya, diingat-ingat kalau ketambahan H itu berarti mengalami reduksi, mengalami penambahan energi. Kalau kehilangan H itu berarti mengalami oksidasi, kehilangan H, dan juga kehilangan energi. Maka nanti ada reaksi bongkar, biasanya itu mengeluarkan energi namanya eksergonik, ada reaksi susun namanya endergonik. Nah, saya mengingatkan kembali tentang bongkar dan susun itu, ya. Coba dilihat tentang bongkar dan susun ini, ya. Ini seringkali saya setiap tahun ini ketemu siswa nggak bisa membedakan, nggak punya konsep tentang ini, ya, di kimia itu. Angka ini boleh diganti, boleh 6, boleh berapa saja. Jadi apa sih bedanya ditulis di depan dengan ditulis di belakang? Jadi C4 dengan 4C. Ini kalau nggak ada bendanya begini, sering anak-anak itu ditanya, nggak bisa, ya. Nggak punya konsep, nggak punya gambaran. Mana yang lebih besar gitu. Ada yang mengatakan 4C. Gitu. Yang lebih besar. Padahal konsep itu penting karena apa? Kalau lebih besar maka dibongkar menjadi lebih kecil. Nah, sekarang saya tampilkan ini. Kalau pertemuan yang dulu saya belum punya ini, sekarang saya punya ini. Ini gambaran saja, ya. Saya misalkan unsur karbon itu, saya misalkan bentuk seperti ini. Ini karbon. Ini karbon, ya, C. Gitu. Maka yang namanya C4 itu seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 berikatan. Jadi C4. Kalau ikatannya ini dipotong del, maka ini C, ini C, ini C, ini C, inilah disebut 4C. Sehingga kalau punya benda seperti ini, kamu sudah bisa memahami bahwa yang bisa dibongkar itu adalah C4 dibongkar menjadi 4C. Nah, pertemuan yang lalu saya gunakan
batu bata. Jadi ini 4 batu bata ditumbuk jadi satu, ini 4 batu bata tercecer. Maka ini sebutannya 4 batu bata, ini tumpukan batu bata 4. Gitu. Nah kalau nanti 6 ya tinggal nambahi lagi 2 gitu ya. Artinya apa? Coba ini dipegang betul ya. Jadi kalau ada angka itu ya di depan begini sama di belakang, yang bisa dibongkar itu yang di belakang karena ini seperti ini. Ini dibongkar jadi ini. Ini seperti itu nulisnya. Ingat-ingat itu ya. Jadi kalau misalnya 6C, C6, maka yang bisa dibongkar itu adalah C6. Jadi sekarang Pak contohnya jangan C, contohnya hidrogen ya boleh H2 sama 2H. Nah, H2 sama 2H. Maka yang bisa dibongkar adalah H2. Dibongkar menjadi 2H begitu. Oke. Nah, kalau sudah ini paham, maka lanjut bisa. Jadi ingat-ingat ya. Kalau dari sini ke sini bongkar keluar energi, dari sini ke sana susun memerlukan energi. Nah, ingat-ingat saya kembali ke atas dulu. Kita sedang membicarakan ini. Jadi inilah bentuk persamaan umum reaksi pembongkaran makanan di dalam sel dengan menggunakan contoh 1 molekul glukosa. Dibongkar pakai oksigen menjadi air, menjadi CO2, menjadi energi. Energi ini adalah yang dicari, ITP. Ingat-ingat kemarin punya teman NED, FED. Kemudian ini adalah sisa, ini sisa. Ternyata reaksinya enggak sesederhana ini. Reaksinya berantai banyak. Nah, dari yang banyak itu pertama, reaksinya dibagi jadi 4. Apa? Glikolisis, oksidasi pirufat, ulang lagi siklus Krebs, transfer elektron. Nanti glikolisis ini reaksinya banyak. Oksidasi pirufat reaksinya banyak, siklus Krebs banyak, transfer elektron banyak. Nah, hari ini mau kita perinci. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita nggak boleh lagi lupa dengan prinsip-prinsip ya. Oksidasi, reduksi, karboksilasi, dekarboksilasi, fosforilasi. Ingat kalau titik-titik C penambahan, kalau D titik-titik C pengurangan. Gitu ya. Saya ulang, titik-titik C penambahan. Penambahan apa ya? Penambahan titik-titik. Kalau D titik-titik C pengurangan. Gitu ya. Itu dipakai terus gitu ya. Pakai terus. Oke. Nah, ini mengingatkan bahwa reaksi pembongkaran makanan itu ternyata banyak sekali. Dibagi 4 dulu. Glikolisis, oksidasi, siklus Krebs, transfer elektron. Nah, kemarin kita terakhirnya sampai di glikolisis. Sampai di sini kemarin. Apa ini? C6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibongkar jadi apa? C3. Karena ini C6 dibongkar jadi C3, maka harus ada 2. Kok nggak digambar 2? Ya ini ada angka 2 ini 2 kali ini, maksudnya ini diketok sini. Pelek. Nah, ini ya. Gitu. Nah, perhatikan. Jangan bingung. Dari sini ke sini fosforilasi. Fosforilasi penambahan P. Dari sini ke sini reduksi penambahan H. Nama lain hidrogenasi. Nah, gitu. Dari sini ke sini penambahan energi. Dari mana? Ini D, ini tri. Berarti ini kecil, ini besar, berarti susun. Berarti memerlukan energi. Dari sini ke sini, ya jelas ini NED tambah H, molekulnya lebih besar ini juga menyusun. Perlu energi.
Terus kemarin terakhir kita waktu bahas ini dari sini ke sini nggak boleh sama dengan ini. Kalau ini susun, maka ini bongkar. Ini ke sana pasti kehilangan H. Buktinya mana? Ini ke sana pasti kehilangan energi. Buktinya apa? Ini. Gitu ya. Nah, jadi ini contohnya reaksi pertama bernama glikolisis. Apa glikolisis? Perubahan glukosa menjadi pirufat. Kalau ditanya apa saja hasilnya? 2 pirufat, 2 NADH, 2 ATP. Jadi glikolisis hasilnya 2, 2, 2 gitu. Gitu ya. Mana yang hasil akhir yang sudah nggak melanjutkan perjalanan ini? Karena memang tujuan akhir itu ATP. Maka yang ini ke reaksi berikutnya. Ya. Nah, sesederhana ini ternyata reaksi dari sini ke sini ini panjang. Nah, ini step 1. Step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7, step 8, 9, 10. Nah, karena ini terakhir piruvat, jadi ada 10 reaksi, 10 langkah. Apa ini perlu dihafalkan? Tidak. Tapi kalau kamu ini dipotong, harus ngerti. Dipotong, harus ngerti. Dari mana? Prinsip yang tadi itu, yang sudah diterangkan tadi. Contoh, ini misalnya. Apa ini? Fosforilasi. Kalau di sini ini adalah ketambahan pi fosfor, maka dari sini ke sini kehilangan pi. Apa buktinya? Ini punya pi, ini tidak punya. Itu namanya sangat mengerti kimia ini ya. Maka kalau dari sini ke sana fosforilasi penambahan pi, dari sini ke sana defosforilasi kehilangan pi. Gitu ya. Oke. Jadi ini nggak perlu diterangkan, yang penting prinsip itu dibaca, dipegang betul, akan ngerti sendiri. Contoh, saya naikkan ke atas. Nah, misalnya kalau ditanya, ya dari sini ke sini, penambahan P apa kehilangan P? Gitu. Dari sini ke sini. Maka untuk anak yang sudah ikut pelajaran saya, kalau nggak bisa, saya akan ngomong kasar. Apa? Kalau sudah melihat dari sini ke sini, saya tanya kehilangan P apa ketambahan P, nggak bisa jawab, saya akan mengatakan matanya buta. Dari mana? Coba dilihat ini, PP. Berapa P-nya? 2. Ini, P-nya 1. Kan berarti kehilangan P. Nah ini, D, 2. Ini, T, 3. P-nya ini lari ke sini. Nah, begitu ya. Jadi, ini nggak usah diterangkan, akan tahu. Misalnya dari sini ke sini, kamu akan tahu apakah ada penambahan P, jangan salah. Apakah ada pengurangan P, jangan salah. Nah, kemudian, loh, kok ini tetap saja? Tidak, di kimia. Di kimia ada namanya isomer. Di kimia ada namanya isomer. Jadi kalau tetap besar kecilnya, tapi berubah itu isomer. Nah, ini nanya di kimia nanti. Gitu. Coba nanti saya terangkan kok, saya bantu. Sumber saya bantu nanti. Ya naik. Nah, ini contohnya. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Coba ini P, ini P. Maka penambahan P. Dari sini ke sini namanya fosforilasi. Dari mana P-nya? Ini. ATP, trifosfat menjadi ADP, 2 fosfat.
hilang satu ditangkap oleh ini sana, maka hukumnya yang sudah saya terangkan di video sebelumnya, dua reaksi nggak bisa sama. Jadi kalau ini kehilangan P, maka ini ketambahan P. Nggak bisa dua-duanya ketambahan, nggak bisa dua-duanya kehilangan. Jadi saya nggak minta kalian menghafalkan step by step of glycolysis. Terlalu panjang. Biar diurus anak kuliah saja. Jadi ini ternyata reaksinya 10 reaksi. 10 reaksinya ini. Enggak begitu saja jadi piruvat, jadi ATP, jadi NADH. Tidak. Nah, yang pendek-pendek begini kamu harus paham. Misalnya, dari sini ke sini fosforilasi. Dari sini ke sini karena ketambahan H reduksi. Kalau ini sudah reduksi, maka ini pasti oksidasi. Walaupun ini nggak bisa dilihat. Dari mana ini tahunya oksidasi? Ya dari ini. Kalau ini sudah reduksi, maka sini pasti oksidasi. Pasti kehilangan H. Itu rumus ya. Ingat-ingat itu ya. Ini bantu kimia. Nah, siswa ma'arif seperti ini itu kalau saya berani ngadu sama negeri, itu anak negeri nggak akan bisa ini. Saya sudah keliling itu untuk Pasuruan ya. Loh, dari mana tahunya begitu nanti? Itu. Jadi karena anak ma'arif itu bisa itu. Dan harus bisa itu ya. Dari sini ke sini oksidasi. Nggak kelihatan hanya begitu kan gitu. Deso itu ini. Nah, ya. Karena ini ketambahan H, maka ini kehilangan H. Gitu. Berarti jadi itulah tentang glikolisis step by step. Nah, kalau step 1 dari sini ke sini ketambahan P. Dari mana asalnya P-nya? Dari ATP. Di tubuh kita ada ATP, jadi pinjam dulu ini. Gitu. Pinjam energinya dulu untuk merubah ini jadi ini. ATP itu kan energi. Reaksi 1. Penambahan P, maka terjadi fosforilasi. Reaksi 2. Nah, tetap P-nya 1, P-nya 1. P-nya tetap 1, di sini tetap 1. Terus, kok beda? Nah, ini namanya isomir itu ya. Isomir. Apa isomir itu? Isomir itu rumusnya sama, letaknya beda. Jadi misalnya C, di sini berapa C-nya? 6, sini 6. Gitu. P, berapa di sini? 1, sini 1. Terus apa bedanya? Letak. Letaknya beda. Beda ya letaknya ya. Nah, itu namanya isomir. Pak, nggak paham Pak? Oke, kalau nggak paham isomir begini. 2 kelas. Kelas A, kelas B. Ruangannya masing-masing punya jendela. Kelas A jendelanya 3, pintunya 1. Kelas B jendelanya 3, pintunya 1. Sama kan? Rumusnya sama itu. Nah, terus misalnya kelas satunya itu pintunya sebelah sana, yang lainnya pintunya sini. Nah, itu letak itu namanya isomir. Makanya di kimia itu tolong dimatangkan, ada rumus bangun, ada rumus kimia. Kalau ada angka-angka itu rumus kimia. Kalau letaknya di sebelah mana itu rumus bangun. Nanti saya ulang. Nah, perkara ini bantu kimia lagi. Fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat. Jangan sekali-sekali setelah jadi siswa saya ini kamu mengatakan fruktosa punya 6-fosfat. Salah. Fosfatnya ini dilihat dengan mata, kan 1. Terus angka 6 ini apa maksudnya? Angka 6 itu adalah posisinya C. Jadi pojok-pojok ini C. Pojok-pojok ini C. Nah, itu kalau di kimia itu dinomori C1, C2, C3 sampai nomor, kalau memang dia C6 ya sampai ke 6 lah. P-nya ini terletak pada C nomor 6, maka dia fruktosa 6-fosfat.
Nah, sekarang kalau ini perhatikan, fosfatnya kan 2 ini. Ini bantu kimia ya. Maka dikatakan fruktosa difosfat atau bifosfat. B atau D itu 2. Terletak di mana? Di C nomor 1 sama C nomor 6. Jadi C-nya itu sebanyak 6. Jadi ini fosfatnya, ini C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini P terletak di nomor 1. Ini P terletak di C nomor 6. Paham ya? Kimia ini, bantu kimia. Jangan nanti bingung dengan 1, 6. Ini letaknya di C nomor 1 dan nomor 6, P-nya 2. Oke, itu bantu kimia ya. Bantu kimia. Nah, saya carikan isomir. Nah, ini contoh isomir. Ini ya. Ini C-nya berapa? 3. Ini C-nya 3. Secara rumus kimia sama. P-nya berapa? 1. Ini P-nya berapa? 1. O-nya kalau dihitung berapa? Sama. Hanya dihitung berapa? Sama. Jadi ini jumlah-jumlah sama. Letak P-nya beda. Ini katakanlah C nomor 1, maka ini C nomor 3. Jadi isomer itu senyawa yang rumus kimianya sama, rumus bangunnya beda. Rumus kimia itu angka. C3 itu rumus kimia. C3H6 itu rumus kimia. Letaknya P di nomor berapa itu rumus bangun. Kalau kurang paham bukan urusan saya, itu urusan kimia. Oke, saya teruskan. Jadi ini panjang sekali itu glikolisis. Saya nggak minta kamu menghafalkan yang panjang-panjang ini. Yang penting paham kalau dikasih contoh misalnya dari sini ke sini. Sudah jelas pengurangan P. Nah, misalnya ini reaksi nomor 6 ya. Dari atas sini ke sini. Ini kan NAD menjadi NADH. Maka ini otomatis kalau ditanya harus bisa. Dari sini ke sini terjadi oksidasi apa reduksi. Walaupun bundanya di sini nggak ditampilkan. Kenapa? Kita tahu dari ini. NAD menjadi NADH ketambahan H itu kan reduksi. Maka yang sini nggak boleh reduksi. Harus lawan dari reduksi adalah oksidasi. Itu selalu saya ke kimia begitu ya. Nah, supaya cepat, nah inilah singkatan dari glikolisis yang 10 reaksi tadi. Yang ini saya minta untuk dipahami, dihafalkan. Jadi yang ini. Apa glikolisis itu? Menghasilkan 2 pirufat, 2 ATP, 2 NAD. Ini glikolisis. Apa glikolisis itu? Glukosa dirubah menjadi pirufat, ATP, NADH. Inilah pengertian dari glikolisis. Terus gimana memahami ini? Coba perhatikan. Use 2 ATP, menggunakan 2 ATP. Form 4 ATP, menghasilkan 4. Jadi ibarat orang gitu ya, mau ke Surabaya, kerja, bayarannya 4 juta. Kemudian ke Surabaya butuh ongkos 2 juta. Maka ada net bersih apa? Bayarannya tadi dikurangi ongkosnya tadi kan begitu. Maka ini netnya seperti ini. For ATP form mean 2 ATP use. 4 ATP yang dibentuk dikurangi 2 ATP yang digunakan. Sehingga netnya hasil bersih 2. Jadi ini. Oke. Jadi yang dihafalkan, diingat-ingat, glikolisis itu glukosa menjadi 2 pirufat, 2 ATP, 2 ini di tempatnya tidak di mitokondria tapi di sitoplasma. Oke, saya lanjut sekarang. Lanjut. Nah, ini menghafalkan glikolisis ya. Menghafalkan glikolisis, tempat sitoplasma. Hasil asam pirufat, terjadi fosforilasi.
terjadi fosforisasi IDP, terjadi reduksi, dihasilkan coba ya, perhatikan. Nih, kalau mengerti, misalnya terjadi fosforilasi IDP. Fosforilasi kan penambahan fosfor. Maka hasilnya pasti ADP ditambah P berarti ATP. Walaupun di sini nggak saya tulis. Itu ya. Jadi hasilnya itu ATP. Apalagi terjadi reduksi NID. Reduksi kan ketambahan H. NID direduksi tambah 6 maka hasilnya pasti NID gitu. NIDH kan gitu ya. NIDH kan gitu. Ngerti maksudnya ini ya? Saya ulang ya. Jadi nanti jadi ini kan tempat hasil. Saya tambah hasilnya dulu ya. Saya tambah dulu ini. Salah ini nanti. Ini harus ditambahi. Kurang oke. Nah, betul ini. Nah, maksud saya begini. Jadi kalau ini saya hapus salah satu, kamu itu akan tahu. Kalau memang paham. Contohnya, sekarang ini saya hapus ya. Saya hapus. Saya hapus dulu. Plek. Saya kembalikan. Ini contohnya ya. Karena menghasilkan ATP, maka pasti terjadi fosforilasi ADP. Karena menghasilkan NIDH, pasti terjadi reduksi NID. Siapa yang bingung? Nanti tak balik nanti. Nah, yang gini kan? Sekarang, yang ini saya hapus. Ya, hapus. Nah, karena ada fosforisasi IDP, maka pasti ada hasil IDP. Karena ada reduksi NID, maka pasti ada hasil namanya NIDH. Itulah kalau kita paham. Nah, kalau nggak paham repot, makanya prinsip kemarin itu nggak boleh dilupakan. Jadi kimia itu ya. Kalau ngerti kimianya, enak sekali ini ya, enak sekali. Oke, jadi glikolisis yang dihafalkan ini. Tempat sitoplasma hasil ini. Yang bawah ini nggak ada nggak apa-apa. Misalnya kalau ada ETP, oh ini dibentuk dari ADP, pasti fosforilasi nambah IP. Kalau ada NADH ini pasti dibentuk dari NAD. Sebenarnya saya salah menyebutnya ATP NADH ya. Yang betul itu karena ini asli bahasa sana IDP NIDH begitu ya. Bukan diterjemahkan. Kalau terjemahnya nanti lain kan gitu. Oke, jadi itulah glikolisis. Nah sekarang reaksi kedua disebut oksidasi piruvat. Berarti yang mengalami oksidasi itu piruvat dari mana? Ini melanjutkan glikolisis, kan menghasilkan piruvat. Ini nanti melanjutkan perjalanan, ini melanjutkan perjalanan, ini tidak karena tujuan akhir ITP, gitu ya. Nah ini, jadi inilah piruvat C3, 223, dioksidasi. Ternyata dia berubah jadi C2. C2 itu asetil-CoA. Nah, ini ya, terjadi di mana? Nah, kalau ini sitoplasma, ini sudah mitokondria. Jadi reaksi kedua itu di mitokondria. Waktu oksidasi piruvat kejadian apa saja? Coba ini lihat, seret. Kalau panah keluar begini berarti menghasilkan. Jadi melepaskan C.
Karena ini melepaskan C, umpama ini saya hapus, kamu harus bisa. Saya ulang, karena ini melepaskan C, umpama ini saya hapus, kamu bisa. Kenapa? Kalau di sini C3, lepas C ke sana, maka sini pasti C2. Gitu ya. Kalau misalnya ini panahnya masuk C, di sini C3, maka di sini pasti C4. Kan begitu. Nah, berarti dari sana ke sana kehilangan C. Kehilangan CO. Ingat kalau kehilangan memberi nama reaksinya D titik C. Maka ini nanti namanya dekarboksilasi. Pak bingung Pak? Nggak apa-apa diikuti saja. Jadi reaksi itu satu namanya 3. Dari sini ke sana mengalami oksidasi. Dari mana Pak tahunya oksidasi? Coba ini. NID menjadi NIDH. Ketambahan H, reduksi. Maka yang sini harus oksidasi. Begitu ya. Kemudian reaksi ini pula namanya selain oksidasi, apalagi karena dia kehilangan C, maka disebut dekarboksilasi. Jadi ini kejadiannya ada 3. 1, reduksi. 2, oksidasi. 3, dari sini ke sana kehilangan ini dekarboksilasi. Jadi kalau glikolisis tadi 10 reaksi, itu reaksi yang pertama tadi. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, tadi dibagi jadi 4 kan gitu ya. Kelompok pertama glikolisis 10 reaksi, kamu nggak usah ngapalkan 10 tahapnya tadi. Yang penting hasil akhir gitu dok. Yang penting kalau ada bagan, paham gitu kan. Nah reaksi yang kedua, oksidasi piruvat ternyata reaksinya 3. Reduksi, oksidasi, dekarboksilasi. Apa hasil oksidasi piruvat? Asetil-CoA. Apalagi hasilnya? CO2. Apalagi hasilnya? NIDH. Ini hasil dibuang. Ini pertama kali menghasilkan CO2 di sini. Production of CO2. Nanti ada produksi CO2 yang kedua. Gitu ya. Oke. Nah, ini tentang oksidasi piruvat. Dari mana piruvat? Dari reaksi pertama, hasil glikolisis. Nah, nanti ini melanjutkan perjalanan, ini melanjutkan perjalanan, ini produk akhir dibuang. Nah, di sini tidak diproduksi ITP. Itulah reaksi yang kedua. Sekarang kelompok reaksi ketiga. Nah, belum ya, itu tadi ya masih. Nah, jadi jangan bingung, ini boleh digambar seperti ini. C3 menjadi C2 karena lepas C, dekarboksilasi. NID menjadi NIDH, reduksi, maka ke sana oksidasi. Nah, begitu. Jadi jangan bingung, habis begini, gambar begini. Ini reaksinya saja, ini sekalian sama tempatnya. Di piruvat itu asalnya sitoplasma masuk ke mitokondria. Oke. Nah, inilah singkatan dari reaksi yang kedua, dekarboksilasi. Nama lainnya oksidasi piruvat. Nama lainnya reaksi antara. Gitu ya. Coba latihan. Nah, ini ya. Kalau ini saya hapus, plek. Nah, karena ada NIDH, nah kan begitu, pasti ada reduksi. Reduksi apa? NID jadi NIDH. Karena ada CO2, pasti ada pengambilan CO. Karbol, dekarboksilasi, maka coba dilihat. Nah, ini kan. Ini. Sekarang saya hapus yang ini. Ini latihannya kimia ya. Karena ada reduksi NID, maka pasti ada NIDH. Karena ada dekarboksilasi,
pasti ada CO, pengambilan karboksil. Sehingga, nah, jadi ini dihapus salah satu. Kalau kimianya main bisa, tapi kalau kimianya ndelomong repot, gitu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan reaksi yang ketiga. Nama reaksinya disebut reaksi Krebs. Karena yang menemukan orang bernama Krebs. Kebetulan reaksinya itu putar balik. Sehingga digambar seperti ini. Zatnya saya taruh di sini, zat X gitu. Berubah jadi Y, Z apa, berubah jadi X lagi. Karena itulah disebut cycle. Cycle. Bahasa Indonesia siklus. Zatnya yang bersiklus ini apa? Asam sitrat. Karena yang menemukan Pak Krebs maka lebih dikenal dengan reaksi ini siklus Krebs. Perhatikan ini yang kecil ini. Nah, glikolisis di luarnya mitokondria. Ini mitokondria. Sudah dihasilkan ATP. Reaksi yang ketiga tadi nggak dihitung karena nggak ada ATP. Sekarang siklus Krebs ini dibesarkan ini menghasilkan ATP. Berarti siklus Krebs itu di mitokondria. Pak, seperti ini mestinya nggak usah diterangkan. Seandainya saya bisa berinteraksi langsung dengan kamu, ditanya toh. Dari sini misalnya pertanyaan pertama, apa saja yang dihasilkan oleh siklus Krebs? Ya cari panah keluar. Saya ulang, apa saja yang dihasilkan dalam siklus Krebs? Ya cari panah keluar. 1, 2, 3, 4. Kalau ditanya, apa saja yang diperlukan dalam siklus Krebs? Ya cari panah masuk. Kan gitu. Jadi ini adalah pirufat hasil dari glikolisis. Kalau mau masuk ke sini dirubah dulu menjadi asetil-CoA. Ini namanya reaksi antara nomor 3 tadi. Tadi itu sudah ya, reduksi apa itu. Nah, ternyata yang masuk ke siklus Krebs itu makanan itu adalah asetil-CoA. Bingung. Jadi makanan itu dicerna jadi glukosa. Nah, itu urusan kelas 2. Kemudian glukosa itu dipecah menjadi pirufat. Kelas 3 ini sekarang namanya glikolisis. Pirufat. Terus pirufat ini dirubah jadi C2 namanya asetil-CoA. Ini perjalanan makanan tuh gitu ya. Kalau jadi energi ini. Masuk ke siklus Krebs. Sekarang makanannya habis jadi energi. Mana energi itu? NADH, ATP, FADH. Ingat, saya sudah nerangkan ini berapa energinya, ini berapa energinya, ini berapa energinya. Kalau lupa dibuka lagi. Ya. Jadi kamu nggak usah menghafalkan yang ribet-ribet nanti. Ini dok, apa yang masuk ke siklus Krebs yang berasal dari makanan asetil-CoA? Pak, kalau saya makan lontong, asetil-CoA. Pak, kalau saya makan kacang, dirubah jadi asetil-CoA. Saya makan sate, asetil-CoA. Kalau memang mau dirubah jadi energi, masuk ke siklus Krebs. Apa hasil siklus Krebs? CO2, hasil sampingan. Apa hasilnya lagi? NADH, apalagi ATP, apalagi FADH. Apa hasil yang sudah terakhir? Ini sama ini. Yang ini melanjutkan perjalanan ke reaksi nomor 4 nanti, transport elektron. Oke, masih ingat yang dihafalkan? 1. Makanan kalau mau dirubah jadi energi masuk ke siklus Krebs dalam bentuk asetil-CoA. Asetil-CoA ini dari mana? Dari pirufat. Pirufat dari mana? Dari glukosa. Pirufat itu C berapa? C3. Glukosa itu berapa?
C6. Berarti pirupaknya berapa? Kan gitu tadi 2. Masuk 1 menghasilkan ini. Nanti masuk lagi 1 menghasilkan ini. Gitu ya. Oke. Apa hasilnya siklus Krebs? CO2, NADH, ATP, FADH. Gitu ya. Berapa CO2-nya? 2. Berapa ATP-nya? 1. Berapa NADH-nya? 3. Berapa FADH-nya? 1. Itulah siklus Krebs. Terjadi di mana? Mitokondria. Nah, kamu nggak usah menghafalkan seperti ini, ketakutan nanti. Jadi ini yang aslinya. Apa? Ada namanya asam malat berupa jadi oksaloasetat, asam sitrat, isositrat, ketoglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat lagi. Wah, menghafalkan ini blenger, yang penting dihafalkan tadi itu. Apa yang masuk? Asetil-CoA. Apa hasilnya? NADH, NADH, ATP, FADH, NAD. Ingat NAD-nya 3 ya, 1, 2, 3. Nah, ini tadi 3. Letaknya itu terserah kan gitu, nggak harus di sini. Ini diperinci yang aslinya. NADH, NADH, NADH. ATP-nya 1, ATP, FADH 1. Ya. CO2 ini namanya siklus Krebs kalau disingkat seperti ini. Seperti ini. Coba ini saya kosongi. Saya kosongi. Di sini kan hasil. Hasil ya, hasil. Coba dikosongi ya, kosongi. Perhatikan. Kalau ada CO2, maka terjadi proses apa kan begitu? Pasti jawabnya dekarboksilasi. Kalau ada NADH, ini dari mana NADH? Dari NAD yang ditambahi H. Maka di sini pasti jawabnya ada proses reduksi, gitu ya. Ada proses reduksi gitu. FADH reduksi gitu. ATP fosforilasi. Paham ya? Sengaja saya kosongi. Jadi nanti di sini berarti terjadi apa? Gitu ditulis fosforilasi. Mohon maaf. Dari mana tahunya ini? Ini. Gitu ya. Terus berikutnya reduksi. Dari mana tahunya? Ini. Kemudian dekarboksilasi. Dari mana tahunya ini? Ini. Itu ya. Oke. Sengaja memang saya kosongi seperti itu. Langsung kita perhatikan itu. Oke ya. Seandainya ini bukan daring ya, kamu yang isi ini saya suruh maju. Dan kamu pasti bisa. Karena prinsipnya tadi sudah. Ya. Oke. Saya lewati aja ini. Cellular respiration begins in the cytoplasm. The first stage of aerobic cellular respiration involves the breakdown of glucose. Nah, sekarang reaksi nomor 4 namanya transport elektron. Nanti
sebelum ini Mitochondrion. saya The energy stored in NADH is used to generate a proton gradient across the mitochondria. Perhatikan. Ini gambar apa? Mitokondria yang dipotong membujur. Longitudinal section. Kalau dipotong begini, cross section. Sini membujur. Kalau bahasa Jawa membujur itu disigar. Kalau dipotong begini, bahasa Jawa ditugel. Nah, kalau bahasa Inggris, kalau kita motong ke sana, longitudinal section. Kalau ini dipotong ke sana, cross section. Nah, ini dalamnya mitokondria. Nah, perhatikan ya. Perhatikan ini. Sebelum saya klik supaya tahu masing-masing. Mitokondria itu membrannya dua. This is outer membrane. Outer membrane. This is inner membrane. Ya. Jadi membrannya dua, outer, inner. Kemudian ada ruangan yang sedang saya tunjuk ini. Plek, terus. Nah ini ruangan. Apa? Ruangan bahasa Inggrisnya space. Ini outer membrane, ini inner membrane, maka ini intermembrane space. Intermembrane space. Apa? Ruang antara dua membran. Ya. Baru nanti ruang yang digambar ini, merah ini, namanya adalah metrik. Oke, saya ulang. Jadi ini dalamnya mitokondria. Jadi ini outer membrane, ini inner membrane, ini intermembrane space, ini metrik. Nah, tempat-tempat itu nanti bisa dipertanyakan kalau ini sudah saya klik. Coba ya. Klik. Real membrane, and the energy of the proton gradient is used to make ATP. Saya hentikan dulu. Nah, coba. Ini apa? Ini adalah inner membrane. Ini apa? Metrik. Ini apa? Intermembrane space. Apa yang nggak kelihatan? Outer membrane. Coba. Nah, nah ini kan diperbesar kan? Jadi yang ini nggak kelihatan. Jadi di sini intermembrane space, inner membrane, terus ini mitokondria. Ini diperbesar. Real membrane, and the energy of the proton gradient is used to make ATP. Nah, perhatikan. Kalau belajarnya benar, nah, coba ya. Misalnya, seandainya ini saya ketemu kamu langsung, nggak saya terangkan kok. Diterangkan dikit terus ditanya. Misalnya saya akan nanya begini. NADH, FADH, dari mana ini? Begitu. Dan kalau kamu berpikir, pasti bisa jawab apa? Kita kan sudah belajar tentang tadi itu glikolisis, kemudian yang kedua itu tentang oksidasi pirufat, yang ketiga itu tentang siklus Krebs. Jawabannya ya di antara tiga itu. Dari mana FADH, NADH? Kalau nggak hasil glikolisis, ya hasil oksidasi pirufat atau hasil dari siklus Krebs. Nah, karena ini sudah ada di metrik, nggak mungkin kita glikolisis karena glikolisis itu di situ plasma. Nah, jadi ini karena di metrik di dalam mitokondria itu adalah hasil dari siklus Krebs. Jadi siklus Krebs itu terjadi di dalam mitokondria di bagian metriknya. Sekarang kita mau ngomong transfer elektron lanjutannya itu reaksi terakhir. Oke, ini asalnya barang ini dari hasil siklus Krebs. Oke, saya nggak akan nanya ini sampai habis baru nanti.
Oke. When glucose is oxidized during glycolysis and the Krebs cycle, the coenzymes NAD and FAD are reduced to NADH and FADH2. Inside the mitochondrial matrix, the electrons from NADH are transferred to the electron carrier coenzyme Q by NADH dehydrogenase, and the protons are transferred across the membrane to the intermembrane space. Coenzyme Q carries the electrons to the cytochrome BC1 complex. As the electrons move from the BC1 to cytochrome C, more protons are carried from the inside to the outside of the membrane. Electrons are also transferred from FADH2 to coenzyme Q, with the protons being transferred across the membrane. Cytochrome C transfers electrons to the cytochrome C oxidase complex. Protons are also transferred to the outside of the membrane by the cytochrome C oxidase complex. The cytochrome oxidase complex then transfers electrons from cytochrome C to oxygen, the terminal electron acceptor, and water is formed as the product. The transfer of protons to the intermembrane space generates a proton motive force across the inner membrane of the mitochondrion. Since membranes are impermeable to ions, the protons that re-enter the matrix pass through special proton channel proteins called ATP synthase. The energy derived from the movement of these protons is used to synthesize ATP from ADP and phosphate. Formation of ATP by this mechanism is referred to as oxidative phosphorylation. Nah, kita selesai ya. Jadi itulah transfer elektron. Apa sebenarnya transfer elektron itu? Ya. Perjalanan elektron, perjalanan proton. Diingat-ingat pertemuan yang sebelumnya, video yang sebelumnya, bahwa perjalanan energi itu kita nggak bisa lihat, ditandai supaya gampang di biologi itu adalah kalau ada H pindah, ada elektron pindah, berarti energi ikut pindah. Jadi transfer elektron itu perjalanan elektron, proton untuk menghasilkan ATP. Nah, coba saya ulang seret. Kalau ditanya, dari mana asalnya elektron proton? Dari FeDH sama NADH. Ini dari mana gitu? Dari asetil-CoA. Asetil-CoA dari mana? Nah, turut ke belakang terus. Dari pirufat. Pirufat dari mana? Dari glukosa. Glukosa dari mana? Nasi, bakso, lontong. Nah, kan begitu kan? Nah, jadi transfer elektron itu perjalanan proton sama elektron. Nah, perjalanannya itu bisa dari sini ke sana, dari sini ke sana, bisa di sini. Nah, coba dilihat. Ya. Inside the mitochondrial matrix, the Nah, saya matikan sengaja supaya suara saya. Nah, coba lihat, pindah dari sini ke sini, hanya dari sini ke sini. Siapa yang menyediakan H? NADH. Nah, elektron ini pindah. Nah, jadi ini nanti penerima elektron, namanya akseptor. Nah, sekarang H pindah ke sana. Pelajaran kelas 2, ini ingat-ingat ini ya membran, ini protein. Pelajaran kelas 2 itu. Nah, ini jadi ada H pindah. H pindah. Pelek. Nah, saya hentikan. Nah, coba ya. Jadi elektron itu sama proton berpindah. Jadi ini elektronnya pindah ke sana, ke sana, ke sana. Protonnya pindah ke sana, ke sana. Dari sini ke sini. Nah, H+. Sekarang, apa hubungannya dengan pH? Nah, ini. pH. Kalau saya ditanya, ini menjelaskannya nanti terlalu panjang nih kimia. Kalau saya ditanya, di sini gimana hanya tinggi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini asam. Jadi di bawah 7 mungkin 5, 4 itu. Di sini karena hanya
nggak ada sedikit basa. Nanti kalau ini terlalu banyak pindah ke sana. Di sini berubah menjadi basa, di sini berubah menjadi asam. Jadi sel kita itu sangat memerlukan asam basa, asam basa. Karena itulah prakteknya sekarang. Kalau kamu makan rujak, nah di sana itu ada asamnya, ada basanya. Itu makanan yang bagus. Makanya anak kecil kalau mau makan rujak itu pinter, etes. Karena memang reaksinya di mitokondrianya begini. Apa contohnya di rujak itu yang basa? Bengkoang. Apa contohnya di rujak itu yang asam? Ya buah-buahnya banyak ya. Kalau pakai belimbing ya belimbing apa itu. Nah begitu. Jadi perjalanan H dari metrik ke intermembran, kemudian dari intermembran balik lagi ke sini, terus perjalanan elektron di sini, sana, itulah namanya transfer elektron. Hasil akhirnya nanti adalah ATP. Hasil akhirnya ATP. Nah, coba dilihat ATP sama apa? H2O. Dari mana ini H2O? Ketika oksigen ditangkap oleh H. Jadi kalau oksigen sudah ditangkap oleh H, maka terbentuk H2O. Atau ketika H ditangkap oleh O2. Jadi O2 ini fungsinya nangkap H yang lari-lari tadi. Dari sini H itu ke sana, dari sini ke sana. Nanti dia nggak akan bergerak lagi kalau sudah ketemu O, jadi H2O. Jadi itu fungsinya kita bernafas itu ya. Oksigen itu untuk nangkap H yang dari makanan, maka menghasilkan air ini. Kalau ini sudah terakhir, sudah selesai, maka ada H2O, ada ATP, tadi sebelumnya ada CO, nah itu sudah selesai sudah. Nah, begitu ya. Jadi inilah yang namanya transfer elektron. Nanti saya buatkan singkatannya ini pH tadi itu. Kalau banyak H, ini model lain. Transfer elektron model lain, sama ya. Nah ini H+, dari sini ke sana. Ini adalah membrannya. Kalau sudah lewat ini terbentuk ATP. Kalau sini belum, maka ini pintu namanya pembuat ATP. Ini pintunya disebut ATP sintese. Ini protein kelas 2. Ini adalah lemak fosfolipid. Ini struktur dari membran sel, pelajaran kelas 2. Oke. Bagaimana singkatnya transfer elektron? Nah inilah singkatnya transfer elektron. Tempat inner membran. Membran dalam mitokondria. Kalau siklus Krebs itu di metriknya mitokondria, sama-sama di dalam. Kalau siklus Krebs di ruangannya, kalau ini di dindingnya tadi itu ya. Dinding ini ya. Nah, jadi dinding ini yang ditekan ya, oke. Hasil ATP, hasil yang lain air. Berarti yang paling banyak di sana itu adalah fosforilasi. Kenapa kok disebut fosforilasi oksidatif? Karena yang bermain itu perjalanan itu selesai apabila oksigennya sudah menangkap H yang lari-lari tadi. Makanya disebut fosforilasi oksidatif. Jadi nanti ADP-nya menjadi ATP hanya ditangkap oleh oksigen, maka disebut oksidatif. Hanya yang ditangkap oksigen tadi menjadi air. Ini perjalanan elektron tadi dari metrik ke intermembran, balik lagi ke metrik. Itu perjalanan hanya. Kalau elektronnya selalu berjalan di membrannya, kan gitu.
Pertanyaan berikutnya, pernyataan berikutnya, ITP dibentuk ketika H kembali ke metrik. Gitu ya. Dari ruang antar elemen kembali ke metrik. Ini bentuk lain. Bentuk lain, nggak perlu dihafalkan ini. Nah, ini ya. Yang dia maksud saya ini. Elektron berjalan di sini, seret. Proton dari metrik ke intermembran kembali lagi ke metrik. Pembentukan ATP terjadi ketika H kembali ke sini. Kalau hanya belum kembali, nggak bisa. Nah, di sini nanti yang dimainkan itu pH. Jadi apabila di sini asam, maka ini pindah ke sana. Kalau di sini asam, hanya pindah ke sana. Itulah perlunya kita makan asam itu. Ini semua terjadi di mitokondria. Kemudian ini dinding dalam, inner membran. Kalau di sini, ini adalah ruangan ini. Metrik. Nah, yang metrik ini tempat siklus Krebs. Begitu ya. Nah, saya kira pas ini ya. Kita nanti pertemuan yang datang masih tetap ini karena saya punya rencana latihan-latihan soal ya. Jadi saya sudah sediakan latihan-latihan soal. Jadi ada soal-soal nanti. Jadi ini belum selesai. Masih metabolisme masih panjang, masih ada lagi nanti pembuatan alkohol gitu. Sayangnya kita belum praktek ini ya. Mudah-mudahan ini bisa masuk ya. Bisa bikin alkohol gitu ya. Saya kira hari ini pertemuannya cukup sampai di situ. Jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan keadaan ini cepat pulih kembali sehingga belajar kita normal. Begitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.